Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Ajeng Oktavia Kurniawati dan Yuni Khofifah Kurniawati. Kami dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Tulungagung. Di sini kami ingin membahas mengenai varicella atau cacar air. Varicella atau yang biasa dikenal dengan cacar air atau chickenpox adalah penyakit infeksi akut primer oleh virus Varicella zoster atau VVZ yang menyerang kulit dan mukosa. Klinis terdapat gejala konstitusi disertai dengan kelainan kulit polimorf, terutama berlokasi di bagian sentral tubuh. Cacar air menimbulkan ruam gatal yang biasanya berlangsung hingga sekitar 1 minggu. Penyakit ini juga dapat menyebabkan demam, rasa lelah, hilangnya nafsu makan, dan juga sakit kepala. Adapun komplikasi yang lebih serius itu meliputi infeksi kulit, infeksi paru, peradangan pembuluh darah, pembengkakan selaput otak atau saraf tulang belakang, infeksi aliran darah, tulang, ataupun persendian. Patogenesis dari varicella mulai dari virus VVZ itu masuk melalui saluran nafas atau orofaring maupun konjungtiva. Bereflika virus pertama atau lymph node regional masuk ke dalam pembuluh darah dan juga limfoviremia pertama itu menjadi retikuloendotel dan menyebar melalui pembuluh darah dan menimbulkan gejala klinis. Gejala klinisnya ada 2. Yang pertama itu stadium prodromal. Varicella pada anak yang lebih besar atau pubertas biasanya didahului dengan gejala prodromal yaitu demam, malaise, nyeri kepala, mual, dan varognisa. Ini terjadi 1-2 hari sebelum timbulnya lesi di kulit. Sedangkan pada anak kecil atau yang usianya lebih muda, yang imunokompeten, gejala prodromal jarang dijumpai, hanya demam dan malaise ringan, dan timbul bersamaan dengan munculnya lesi di kulit. Setelah itu stadium erupsi. Pada varicella diawali pada daerah wajah dan scalp, kemudian meluas ke dada. Penyebarannya secara sentripetal dan kemudian dapat meluas ke ekstremitas. Lesi juga dapat dijumpai pada mukosa mulut dan genital. Lesi pada varicella biasanya sangat gatal dan mempunyai gambaran yang khas, yaitu terdapatnya semua stadium lesi secara bersamaan pada satu saat. Nah, ini adalah contoh gambar dari varicella atau cacar air. Kemudian pencegahannya ada 2, yaitu imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Untuk imunisasi pasifnya itu menggunakan varicella zoster immunoglobulin. Pemberiannya itu dalam waktu 3 hari atau kurang dari 96 jam setelah terpapar VVZ. Pada anak-anak imunokompeten terbukti mencegah varicella, sedangkan pada anak-anak imunokompromis pemberian varicella zoster immunoglobulin dapat meringankan gejala varicella. Varicella zoster immunoglobulin ini dapat diberikan kepada yang pertama, anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun yang belum pernah menderita varicella ataupun herpes zoster. Usia pubertas atau lebih dari 15 tahun yang belum pernah menderita varicella atau herpes zoster dan tidak mempunyai antibodi terhadap VVZ. Bayi yang baru lahir di mana ibunya menderita varicella dalam kurun waktu 5 hari sebelumnya ataupun 48 jam setelah melahirkan. Kemudian bayi prematur dan bayi berusia kurang dari 14 hari yang ibunya belum pernah menderita varicella atau herpes zoster, dan anak-anak yang menderita leukemia atau limfoma yang belum pernah menderita varicella. Dosisnya itu minimal 125, maksimalnya 6
Pemberiannya itu secara IM dan tidak diberikan secara IV. Perlindungannya dari imunisasi tersebut yaitu bersifat sementara. Kemudian imunisasi aktif. Vaksinasinya menggunakan vaksin varicella virus atau OK strain dan kekebalan yang dapat bertahan hingga 10 tahun. Digunakan di Amerika sejak tahun 1995. Untuk daya proteksinya melawan varicella itu berkisar antara 71 sampai dengan 100%. Vaksin efektif jika diberikan pada umur lebih dari 1 tahun dan direkomendasikan diberikan pada usia 12 sampai dengan 18 bulan. Anak-anak yang berusia kurang dari 13 tahun yang tidak menderita varicella direkomendasikan diberikan dosis tunggal, dan anak yang lebih tua diberikan dalam 2 dosis masing-masing 0,5 mili dengan jarak 4-8 minggu. Untuk pemberian imunisasi aktif ini secara subkutan. Efek sampingnya kadang-kadang dapat timbul demam ataupun ruam. Vaksinnya itu bernama Varivac, tidak boleh diberikan pada wanita hamil karena dapat menyebabkan terjadinya congenital varicella. Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia sampai saat ini masih merekomendasikan vaksinasi pada anak di atas 5 tahun dengan 1 kali pemberian. Resiko reaksi vaksin. Seperti halnya obat, vaksin juga bisa menimbulkan reaksi. Reaksi ini biasanya ringan dan akan hilang dengan sendirinya. Tetapi dapat pula terjadi reaksi yang serius. Mendapat vaksin cacar air jauh lebih aman dibandingkan terkena penyakit cacar air. Sebagian orang yang mendapatkan vaksin cacar air tidak mengalami masalah apapun. Setelah mendapat vaksin cacar air, seseorang dapat mengalami untuk gejala ringan atau kejadian ringannya seperti nyeri pada lengan akibat injeksi, demam, kemerahan atau ruam di lokasi injeksi. Jika terjadi, itu biasanya dimulai dalam 2 minggu setelah vaksin diberikan. Peluang kejadian ini semakin menurun setelah dosis kedua. Untuk kejadian yang lebih seriusnya itu diantaranya kejang, seringkali berhubungan dengan demam, infeksi paru atau selaput otak dan saraf tulang belakang atau meningitis, dan juga ruam di sekujur tubuh. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.